Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kom, ketemu lagi dalam program Ngopi Sore. Ngobrol pintar dan inspiratif persembahan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur bekerja sama dengan Diswe Kaltim. Langsung dari Private Dining Room Hotel Aston Samarinda, Ngopi Sore edisi Kamis 25 Maret 2021 bersama saya Kiki Mareta. Sobat Kom bisa menyaksikan Ngopi Sore melalui FB nomor 1 Kaltim dan Instagram Diskominfo Kaltim. Apa kabarnya nih Sobat Kom? Semoga dalam keadaan sehat ya. Seperti biasanya Ngopi Sore akan membahas tema yang sedang hangat menjadi trending topik di masyarakat terutama di Kalimantan Timur. Nah, untuk hari ini kita akan mengobrol dan mengupas tuntas mengenai vaksin COVID-19. Tentunya narasumber yang hadir berkompeten untuk menjelaskan secara detail dan menghilangkan keraguan Sobat Kom mengenai vaksin. Seorang dokter spesialis yang juga sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sarani. Apa kabar Dokter David? Baik, alhamdulillah. Masih sibuk sepeda ya Dok ya? Masih. Baik, kita lanjut lagi Sobat Kom. Kita sapa narasumber kita kedua, seorang dokter dan juga termasuk tim vaksinator Puskesmas, dan tentunya juga beliau ini aktif di media sosial. Kita sapa Dokter Montik. Halo. Sehat dokter? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Nah, Sobat Kom, seperti biasa jika ada pertanyaan seputar vaksin COVID-19, silakan Sobat Kom meninggalkan komentar di FB dan Instagram Diskominfo Kaltim. Nah, kita langsung saja bertanya ke Dokter David ya. Dokter, banyak masyarakat yang masih belum paham nih, apa sih sebenarnya vaksin COVID ini dan bagaimana dampaknya? Dan juga yang terpenting tuh Dok, apakah vaksin ini aman? Bisa dijelaskan nggak Dok? Oke, baik. Terima kasih. Selamat sore Mbak Kiki. Selamat sore para pendengar ataupun para penonton acara Ngopi Sore Diskominfo. Saya ingin menjelaskan sedikit pengertian dari vaksin. Jadi begini, kalau misalnya kita sakit karena terinfeksi oleh virus ataupun kuman, maka sistem kekebalan tubuh kita itu akan membuat pertahanan. Nah, pertahanan inilah yang gunanya nanti melawan kalau terinfeksi ulang. Kalau terinfeksi pertama itu baru terbentuk. Nah, vaksin ini adalah menciptakan sistem pertahanan atau imun tubuh itu terhadap infeksi yang akan terjadi. Bedanya adalah kalau kita terinfeksi langsung oleh virus, itu virusnya virus aktif. Tetapi kalau vaksin adalah virus yang sudah dimatikan atau virus yang sudah dilemahkan sehingga dia tidak akan mungkin menimbulkan penyakit. Tetapi kekebalan tubuh atau sistem imun antibodi terhadap kuman itu terbentuk. Itulah kenapa dikatakan bahwa vaksinasi itu aman. Jadi memang ada beberapa efek samping yang ditimbulkan oleh vaksin, tapi itu biasanya bukan karena kuman atau virus dilemahkan, tetapi ada struktur kimiawi lain yang mengikat struktur itu yang menimbulkan efek samping terutama alergi seperti itu. Jadi kalau mau kita katakan aman, apalagi yang sudah diedarkan ke masyarakat ini kan tentu sudah melewati masa uji coba sehingga memang bisa dikatakan bahwa yang dilaksanakan sekarang itu aman. Gitu. Berarti masyarakat tidak perlu ragu ya Dok? Tidak perlu khawatir. Karena efek vaksin yang sudah disebarkan sekarang ini minimal. Iya. Nah, terus bisa dijelaskan Dok, apa sih yang amannya itu menjamin keseluruhan atau gimana Dok? Baik, nah kalau pengertian aman ini yang pertama kita perhatikan adalah efek samping daripada vaksin terhadap manusia ya. Nah itu memang kita katakan sampai sekarang sih jauh aman. Kemudian bagaimana efek daripada imunisasi atau antibodi yang timbul terhadap vaksin itu terhadap virus COVID. Nah ini yang memang karena kita sama-sama tahu bahwa virus COVID ini adalah barang baru sebenarnya, iya. Tetapi juga bukan baru-baru amat, karena virus COVID ini adalah virus yang sudah bermutasi sekian lama, sekian tahun, sehingga dia menemukan bentuk yang sekarang yang betul-betul kuat, istilah itu powerful, sehingga dia bisa menyebar ke seluruh dunia itu. Nah, bagaimana efek daripada imunisasi terhadap virus COVID ini memang sebenarnya masih dalam tahap kita itu tidak menjamin bahwa betul-betul orang yang sudah divaksin itu bisa betul-betul kebal terhadap virus COVID. Hanya saja memang
kalau misalnya orang terinfeksi oleh COVID itu gejalanya jauh lebih ringan dibandingkan orang yang tidak divaksin. Itu sebenarnya harapannya. Kemudian yang kedua, dengan adanya imunisasi ini, penyebaran dari virus ini antar manusia itu bisa kita cegah atau kita kurangi atau kita stop sehingga kita betul-betul bisa menghentikan pandemi ini. Jadi seperti itu. Jadi tujuannya mengurangi efeknya itu, jadi tidak memperparah ya Pak? Ya, tidak memperparah. Kemudian mencegah penyebaran lebih luas daripada pandemi. Virus COVID. Nah, sekarang coba Dokter Montik, seperti yang tadi kita tahu banyak informasi keliru nih mengenai vaksin, Dok. Nah, Dokter sebagai seorang yang aktif di media sosial, apa sih yang udah pernah Dokter lakukan nih untuk sekitar Dokter atau teman-teman Dokter? Kalau untuk biasanya kan pada takut tuh kalau misalnya muncul efek setelah vaksinnya gitu kan, misalnya nanti malah terjangkit COVID-nya, takutnya malah menimbulkan gejala setelah itu gitu. Rata-rata kebanyakan takut divaksin karena itu gitu. Jadi memilih daripada divaksin dimasukin virus, mending nggak usah deh gitu, mending imun gua aja deh gitu, rata-rata gitu. Jadi ya dikasih pemahaman pelan-pelan, nggak juga teman, kadang itu keluarga pun gitu takut gitu, apalagi juga yang penyintas gitu, ntar dimasukin lagi sakit lagi gitu. Mereka kan udah trauma kapok gitu kan, ketika ngerasain gejala-gejala nggak nyaman itu gitu. Beberapa orang itu kebetulan lansia gitu, tapi setelah dijelasin gitu, kemudian juga kan kemarin yang awal divaksin itu nakes, dari situ udah bisa dilihat gitu, ternyata aman gitu, semua aman-aman aja, tetap bisa beraktivitas aktif, tetap bisa olahraga gitu. Jadi dengan ditunjukkan seperti itu, akhirnya mereka open gitu, jadi akhirnya mau gitu divaksin. Jadi memberikan pemahaman sebenarnya Dok ya, kita betul. Malah sekarang mereka yang nagih kapan nih kita, usia kita kapan nih gitu. Malah menanti sekarang, menunggu giliran. Nah, animo masyarakat berarti semenjak kita ada mulai mengedukasi masyarakat ya Dok ya. Banyak mereka sekarang menunggu giliran. Nah, sekarang dokter vaksin, dokter COVID, Dokter David, dokter vaksin sudah diedarkan kan Dok ya, dari tahap pertama hingga tahap kedua. Lah, bisa dijelaskan nggak Dok dosis pemberiannya dan jangka waktunya, dan mengapa harus diberikan ada sampai tahap 2 atau cukup sampai tahap 2, apa akan ada lagi berikutnya? Bisa jelaskan Dok? Oke, baik. Jadi begini, pada saat kita memberikan suntikan pertama itu biasanya menimbulkan reaksi tubuh yang disebut dengan pembentukan antibodi. Pembentukan antibodi inilah nanti yang akan bersifat sebagai pengenal. Jadi begitu ada virus baru masuk, maka antibodi ini mengenal, oh ini virus COVID, mereka langsung mengerahkan sistem kekebalan terhadap virus COVID. Tetapi biasanya pada saat penyuntikan pertama ini akan timbul hanya beberapa waktu. Karena itu nanti diberikan dosis yang kedua yang disebut dengan booster. Booster ini maksudnya adalah menguatkan dosis yang pertama. Kemudian juga memang jangka waktunya itu tidak boleh diberikan bersamaan dengan dosis yang terlalu besar, khawatir nanti ada efek sampingnya. Karena itu makanya harus diberikan 2 kali. Jadi pemberian pertama adalah untuk menimbulkan antibodi terhadap virus COVID-19, sedangkan suntikan kedua sebagai booster atau penguat terhadap suntikan yang pertama, seperti itu. Dan jangka waktunya Dok, itu minimal 14 hari atau begitu? Ya, jangka waktunya memang ada ini seperti saya bilang tadi kan, ini semua ini masih pertama buat kita ya terhadap virus ini. Jadi memang kalau yang pertama kali dulu kan diberikan itu umur 18 sampai umur 59 tahun. Sementara yang di atas dan di bawah itu kan nggak boleh diberikan, khawatir dengan efek samping. Nah, kemudian dari produsennya itu sendiri, dari Sinovac itu, maaf saya menyebutkan merek, itu mengatakan bahwa umur 59 tahun ke atas boleh diberikan. Hanya saja jangka waktu yang terlalu dekat. Jadi mereka 28 hari kalau tidak salah ya. Jadi seperti itu. Ya, kita hanya mengikuti protokol saja dari mereka. Kenapa seperti itu? Tetapi memang jangka waktu booster dengan pemberian pertama itu masih dalam range-nya untuk pembentukan antibodi. Jadi jangka waktu antara umur berapa beda ya Dok ya? Tidak semua 14 hari itu? Tidak semua 14 hari. Jadi untuk lansia itu 28 hari.
Oke. Nanti Dokter Montik lebih tahu tuh, soalnya dia vaksinator. Iya. Oke, Dokter Montik, kalau dari pandangan dokter sendiri tuh masyarakat Kaltim nih lebih cenderung pro vaksin atau tidak sih, Dok? Dan bagaimana tanggapan masyarakat sendiri nih, karena dokter kan dokter vaksinator nih dan dokter puskesmas, masyarakat sendiri animonya gimana nih terhadap vaksin yang sekarang ini? Iya, kalau untuk sebenarnya ada terbagi menjadi trennya ini, ada yang pro, ada yang masih kontra. Justru yang pro dan mau biasanya mereka yang ekonominya menengah ke atas. Mohon maaf, ada hubungannya karena mereka lebih well educated, lebih tahu gitu, lebih paham bahwa untuk tetap bisa beraktivitas, tetap bisa menjalankan usahanya, pekerjaannya, mereka butuh vaksin tersebut untuk selain prokes ya, itu untuk tetap sehat, untuk ya mencegah atau paling tidak jika terinfeksi tidak terlalu parah. Nah, tapi bagi sebagian besar yang kalangan yang sisi satunya itu mungkin kurang pemahaman ya, ditambah lagi dengan aneka hoax yang bertebaran, itu masih masih ditelan mentah-mentah, terutama tentang ya mungkin kita sudah lama ya dengarnya bahwa ini buatan lah gitu-gitu. Jadi sebenarnya tetap butuh edukasi sih gitu. Oke, baik. Berarti masyarakat ini masih terpecah ya, Dok ya, Masih, itu antara pro vaksin dan tidak mendukung kontra vaksin. Baik, Sobatkom, kita akan melanjutkan ngobrol sore kita hari ini setelah jeda pariwara berikut.